Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat As-Salaf TV yang berbahagia, sombong adalah kata-kata yang sering kita dengar. Bahkan terkadang itu menjadi sebuah candaan. Sombong lu, sombong banget sih. Wahai sahabat, apa sebenarnya arti dari sebuah kata sombong, sehingga kita bisa memahami lebih dalam lagi sombong. Apakah betul itu hanya sekedar candaan atau ada sesuatu yang dalam, makna yang terkandung di dalamnya? Bahkan apakah itu sesuatu yang besar? Hal ini telah Allah katakan di Quran surat An-Nahl ayat 22. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bi akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. 1400 tahun yang lalu Allah sudah mendefinisikan arti dari sebuah kesombongan, ialah mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari hari akhir. Jadi bukan hanya sekedar tidak mau menyapa, sombong lu, atau tidak berbesar hati, tapi ada nilai-nilai ideologi yang ada di dalamnya, itu mengingkari sebuah kebenaran. Tidak sampai di situ, Rasulullah Muhammad SAW juga ikut serta menyumbang dalam hadisnya bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama. Al-kibru batarul haqqi wa hamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wahai sahabat As-Salam TV yang berbahagia, itulah definisi kesombongan menurut Al-Quran dan hadis. Kesombongan adalah menolak kebenaran. Ini merupakan sesuatu yang serius, sesuatu yang penting untuk kita ketahui lebih dalam lagi. Karena apa? Hidup dan kehidupan kita yang kita lalui hari ini harus jelas apa itu kebenaran, apa itu al-haq. Apakah kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah menjadi turun-temurun, ataukah kebenaran adalah sesuatu yang dikerjakan bersama-sama oleh orang yang banyak? Apakah kebenaran itu merupakan suatu kebiasaan, atau kebenaran itu yang bersifat materialistis? Ini yang perlu kita cari, apa definisi, apa ukuran daripada sebuah kebenaran. Ketika kita akan mengukur panjang dengan meteran, ketika akan mengukur berat dengan kilogram, lalu bagaimana cara kita mengukur kebenaran? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Kebenaran itu datangnya dari wahyu, bukan hanya sekedar ro'yu, bukan dari akal pikir semata. Sehingga ketika kita menilai sebuah kebenaran hanya dari pola pikir, tapi tidak berdasarkan wahyu, ini menjadi problematika. Wahai sahabat As-Salam TV yang berbahagia, hati-hati ketika kita menolak kebenaran. Kebenaran itu adalah datangnya dari Al-Quran, dari wahyu. Sahabat As-Salam TV yang berbahagia, sudah jelas sumber landasan daripada sebuah kebenaran adalah Al-Quran. Sehingga apapun yang Al-Quran ceritakan, apapun yang Al-Quran kabarkan, apapun yang Al-Quran jelaskan, itu merupakan sumber dari kebenaran.
Pertanyaannya, sudahkah hidup kita sesuai dengan Al-Quran? Bagaimana hubungan kita laki-laki dan perempuan, mahram, khairu mahram, itu diatur oleh Al-Quran dengan rapi. Bagaimana kita bermuamalah, hablum minan nas, bagaimana kita berniaga. Di situ ada muamalah, ada halal, ada haram. Au halalahul bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua sudah diatur oleh Al-Quran. Bagaimana kita berumah tangga, fi buyutin adinallah, di dalam rumah-rumah yang anturfa'a, ditinggikan Al-Quran, ditinggikan ayat-ayat Allah. Itu semua sudah diatur oleh Al-Quran. Apalagi kita hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, hablum minan nas. Sehingga apabila kita menolak Al-Quran, kita menolak kebenaran, hati-hati, itu adalah bagian daripada kesombongan. Dan ingatlah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan. Ini perlu kita perhatikan, sahabat-sahabatku. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan, orang yang dalam hatinya menolak kebenaran Al-Quran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengutus Rasul untuk menyampaikan kebenaran. Ketika seseorang menolak kebenaran, ketika seseorang menolak Al-Quran, artinya dia berada dalam, terjerumus ke dalam lembah kesombongan. Hati-hati, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya setitik kesombongan. Wahai sahabat, marilah kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran, kembali kepada pedoman hidup yang benar, kembali kepada Al-Quran. La raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan-raguan dalam Al-Quran. Itulah petunjuk bagi orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sombong, kita tidak termasuk orang-orang yang menyelisih Al-Quran, sehingga kita hidup di dalam naungan Al-Quran. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi maupun buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.